Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Aditya Ramadhani dari 11 IPS 5 akan mengerjakan tugas ekonomi. 1. Teori perdagangan internasional. Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dan masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman, perang, dan sebagainya tidak termasuk dalam perdagangan. Yang dimaksud perdagangan selalu menguntungkan masing-masing pihak, atau setidaknya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Perdagangan timbul karena salah satu atau kedua pihak melihat adanya manfaat keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Menurut Nugroho, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu. Yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara lain. Maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Menurut Tambunan, perdagangan internasional adalah perdagangan antar lintas negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang fisik dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan, travel, asuransi, pembayaran bunga, dan remittensi seperti gaji tenaga kerja Indonesia serta fee atau royalti teknologi lisensi. Teori perdagangan internasional adalah teori yang mencoba mengungkapkan mengapa sebuah negara melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan negara lain. Teori tersebut makin disempurnakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan H. K. Ohlin. 1. Teori klasik. Mekanisme merupakan filosofi ekonomi pada abad ke-16 yang mempunyai menjadi bahwa kepemilikan emas dan perak menjadi tolak ukur untuk menentukan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara. Bagi kaum merkantilisme, perdagangan internasional merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi perekonomian negara. Tujuan menganut mekanisme dalam suatu negara adalah negara meningkatkan ekspor sebesar-besarnya. Teori klasik. Menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Keunggulan mutlak oleh Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara lain. Suatu negara yang memiliki keunggulan mutlak tidak selalu akan
mengekspor semua barang diproduksinya. Menurut David Ricardo, salah seorang ekonomi klasik yang berlaku dalam keadaan seperti ini adalah teori keunggulan kooperatif, di mana suatu negara hanya akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan kooperatif tinggi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan kooperatif rendah, yaitu barang yang jika dihasilkan sendiri memerlukan biaya yang lebih besar. Teori modern. Perkembangan teori perdagangan internasional selanjutnya dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia yaitu Eli Hedger dan Bots Hodgson, di mana kedua ahli ekonomi ini terkenal dengan teori Hedgers Hodgson, yaitu teori faktor proporsi. Teori yang lebih modern yang menyatakan bahwa terjadinya perdagangan internasional disebabkan karena adanya perbedaan relatif faktor pemberian dan ekstensi penggunaan faktor produksi. Linder 1994. 35 Hedger Online yang menyatakan bahwa setiap negara akan mengekspor barang yang diproduksinya menggunakan faktor produksi yang persenduannya melimpah dan murah, serta menyimpang barang yang diproduksi menggunakan sektor produksi yang persediaannya langka dan mulai secara intensif. Suatu negara menghasilkan barang yang menggunakan faktor produksi yang lebih banyak, harga relatif faktor produksi rendah. Atau sebaliknya, teori ini menganggap bahwa tiap-tiap negara akan mengekspor komoditi yang relatif murah dan melimpah di negara itu dengan mengimpor komoditi yang relatif langka dan mahal. Teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan dua negara itu timbul karena adanya permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa pemerintahan suatu barang dan penawaran suatu